Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, channel Belajar Hukum kali ini kita mau sampaikan beberapa hasil pendalaman kami ya terkait dengan aturan ketenagakerjaan pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 tahun 2021. Nah, kami mendapatkan ada semacam anomali aturan atau ketentuan yang mungkin saya nggak tahu bagaimana proses pembuatannya, tapi saya pikir ini adalah anomali, yaitu terkait aturan kompensasi PKWT di PP 35 tahun 2021. Nah, seperti apa anomalinya atau mungkin seperti apa keanehannya? Nah, kita mau coba sampaikan di sini, mudah-mudahan bisa menjadi insight atau menjadi bahan untuk diskusi supaya ke depan itu hukum kita menjadi lebih baik, seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, kita mau bahas dulu dasarnya, yaitu yang aturan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini tentu ada cukup banyak ya, tetapi yang secara fundamental, yang pertama adalah Undang-Undang 13 tahun 2003 sebagaimana yang diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2020, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang 13 ini sebenarnya masih eksis nih. Nah, hanya saja beberapa pasalnya diubah, kemudian ada juga yang dihapus, ada juga yang ditambahkan. Nah, kemudian yang kedua adalah PP 35 tahun 2021. Tentu PP ini cukup menarik ya untuk dibahas karena PP ini mengatur banyak sekali perubahan, salah satunya adalah tentang PKWT. Nah, kemudian kita masuk ke salah satu norma hukum ya. Kenapa saya sampaikan ini terlebih dahulu supaya kita dapat ground rules-nya dulu ya, atau basic knowledge-nya dulu ya. Ada namanya aturan norma hukum, itu adalah lex superior derogat legi inferiori. Nah, apa itu maksudnya? Maksudnya adalah undang-undang atau norma hukum yang lebih tinggi meniadakan aturan hukum yang lebih rendah. Nah, terus bagaimana kita menentukan tinggi rendahnya suatu aturan hukum? Nah, tinggi rendahnya suatu aturan hukum kalau di Indonesia berarti mengacu pada hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, itu di mana diatur? Diatur di sini ya. Nah, ini saya screen capture dari pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 ya. Jadi kalau di sini Anda bisa baca ya, nomor 1 paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian baru undang-undang atau Perpu, di bawahnya baru PP, di bawahnya Perpres, di bawahnya Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota. Nah, jadi ini dulu kita pahami sebagai basic knowledge untuk menganalisa nanti adanya anomali ya. Jadi yang poin penting adalah undang-undang itu letaknya di atas PP. Jadi apapun aturan PP yang ada, jika dia menyimpang undang-undang maka dia tidak berlaku karena PP itu prinsipnya tidak boleh menyimpangi undang-undang. Seperti itu. PP harus mengatur lebih detail atau aturan pelaksana dari undang-undang. Nah, kita masuk ke inti permasalahannya atau inti topik bahasanya. Nah, ini saya sudah coba tabelkan ya. Jadi ada Undang-Undang 13, ada Undang-Undang 11, ada PP 35. Nah, yang kita mau soroti adalah kompensasi terkait PKWT. Di Undang-Undang 13 tahun 2003 di pasal 62 tertulis bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Nah, pengecualiannya itu ada di 61 ayat 1, itu ada 4 item, yaitu pekerja meninggal, berakhirnya jangka waktu pekerjaan, putusan PHI yang ingkrah, atau ketentuan yang diatur di PK, PP, atau PKP. Nah, jadi mendefinisikan pasal 62 itu seperti ini ya. Jika Anda sedang PKWT katakanlah 1 tahun,
tiba-tiba tanpa sebab apapun, contohnya ekstrimnya seperti itu ya, Anda diputus kontraknya pada bulan ke-6. Maka pihak yang memutus atau pemberi kerja harus mengganti Anda sebesar 6 bulan sisa gaji yang belum dibayarkan. Karena tadi PKWT-nya selama 1 tahun. Nah, atau sebaliknya kalau Anda tiba-tiba resign tanpa adanya alasan yang jelas, di masa kontrak Anda belum selesai, 6 bulan Anda jalani terus Anda resign, sisa 6 bulan, maka Anda wajib mengganti ke pemberi kerja sebesar 6 kali gaji yang tiap bulannya. Nah, itu definisi pasal 62. Nah, di Undang-Undang 11 tahun 2020, pasal 62 ini tidak dihapus. Ya, ini perlu digarisbawahi dulu. Artinya dengan tidak dihapusnya pasal 62 di Undang-Undang 13, berarti pasal 62 ini masih berlaku. Nah, hanya saja di antara pasal 61 dan 62 itu disisipkan satu pasal, yaitu pasal 61A. Nah, bunyinya seperti ini. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat 1 huruf B dan huruf C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja. Uang kompensasi dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pekerja sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP. Nah, berarti ada tambahan benefit yaitu kompensasi dari pemberi kerja. Khusus PKWT apabila PKWT-nya berakhir sesuai pasal 61 ayat 1 huruf A, huruf B dan huruf C. Nah, huruf B itu adalah berakhir jangka waktu pekerjaan dan huruf C adalah selesainya suatu pekerjaan. Nah, berarti 62 ini masih berlaku nih, ditambah 61A. Jadi kalau 61A, katakanlah Anda PKWT, ini cara memahaminya adalah seperti ini ya. Anda PKWT 1 tahun, Anda selesai nih menyelesaikan pekerjaan Anda sesuai kontrak, 1 tahun selesai, nah maka pengusaha harus kasih Anda kompensasi imbalan pasca kerja PKWT. Nilainya berapa, nilainya tadi diatur oleh PP. Nah, kita nggak akan nyebut nilainya dulu karena kita nggak masuk bahasan ke situ. Atau dalam waktu 1 tahun, katakanlah kontrak PKWT, tiba-tiba Anda bisa selesaikan pekerjaan itu lebih cepat. Katakanlah 8 bulan sudah selesai. Disepakati oleh pengusaha, memang benar pekerjaan sudah selesai, maka Anda dapat kompensasi dari pengusaha. Nah, itu ya. Nah, tapi yang menarik di PP 35 tahun 2021, disebutkan di pasal 15 ayat 1-nya, dia bilang pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Nah, ini sangat umum. Artinya kalau saya masih pikiran mungkin mengkaitkan dengan Undang-Undang 11, saya bisa bilang bahwa kompensasi ini mengacu pada pasal 61A Undang-Undang 13 yang sudah dirubah tadi ya. Pasal 61A yaitu kompensasinya hanya diberikan ketika jangka waktunya berakhir atau pekerjaannya sudah selesai. Ya. Tetapi yang menjadi aneh di pasal 17 PP 35 tahun 2021 dia bilang dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja dan buruh. Nah, sekarang kita coba analisa arti dari pasal 17. Salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu. Nah, berarti syarat 61A ayat 1 huruf B tidak masuk karena kalau berakhirnya jangka waktu itu di pasal 17 nggak ada. Dia bilang sebelum berakhirnya jangka waktu. Nah, kemudian kalau dia ngomong ini, dia harusnya menyebut spesifik nih menurut saya. Kalau dia mau refer ke 61A. Tapi yang huruf C, selesainya suatu pekerjaan. Ya. Tetapi menjadi aneh,
menurut saya ini akan menjadi tafsiran pasal 17 ini bahwa siapapun yang mengakhiri PKWT pakai alasan apapun, itu pengusaha wajib kasih kompensasi. Yang besarannya tadi dihitung jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan. Nah, saya coba melihat di penjelasan pasal 17 PP 35 ini jawabannya adalah cukup jelas, tidak ada penjelasan contoh dan sebagainya. Nah, jadi menurut saya pasal 17 PP 35 2021 ini bertentangan dengan pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang belum dihapus atau tidak dihapus. Pasal 62 bilang kalau salah satu pihak mengakhiri, maka pihak yang mengakhiri wajib ganti, ya kan? Tapi di pasal 17, siapapun yang mengakhiri, pengusaha wajib kasih kompensasi. Nah, ini yang menjadi anomali menurut kami bahwa adanya pasal 17 PP 35 dengan pasal 62 Undang-Undang 13 tahun 2003. Ketika nanti ada praktek di lapangan, pertanyaannya manakah yang dipakai? Ya. Kalau kita ngomong 61A Undang-Undang 11 atau yang mengubah Undang-Undang 13, kompensasi itu cuma diberikan kepada yang sudah berakhir jangka waktu dan telah selesai atau yang selesai pekerjaannya. Nah, tapi di sini pasal 17 nggak bilang bahwa selesai sudah pekerjaan atau berakhir jangka waktu. Dia hanya bilang kalau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu, pengusaha wajib kasih kompensasi. Hanya itu saja. Nah, menurut saya inilah yang menjadi keanehan atau anomali, ya. Nah, kemudian nanti dalam praktek, kalau kita mengacu pada asas hukum yang ada, yang tadi saya sampaikan di awal yaitu leg superior, ya. Jadi aturan yang tinggi bisa mengalahkan aturan yang lebih rendah atau aturan yang lebih rendah tidak boleh mengesampingkan aturan yang lebih tinggi, maka PP 35 nomor 2002, tahun 2021 pasal 17 ini menjadi tidak berlaku, ya. Nah, saya pikir itu yang mau kami sampaikan. Ini subject to discuss, ya, artinya penafsiran bisa nanti mungkin datang dari berbagai sisi, berbagai view, tapi saya harap dari pemerintah segera memberikan klarifikasi dan kejelasan, ya. Karena bisa saja orang seperti saya contohnya, ya, menafsirkan pasal 17 itu bertentangan dengan pasal 62. Nah, kalau saya mau lakukan katakanlah uji materi kayak judicial review ke MA gitu, saya pikir nggak mungkin karena Undang-Undang 11-nya pun masih di judicial review di MK. Nah, salah satu caranya seharusnya dari pemerintah kasih itu penjelasan atau kasih keterangan yang benar yang mana. Katakanlah yang benar adalah pasal 17 ini atau yang akan dipakai, maka dia harus bilang spesifik atau setidaknya pasal 62 dihapus di Undang-Undang 13. Atau kalau mau yang dipakai tetap pasal 62 tetap ada, ya pasal 17-nya dibikin detail. Yang seperti ini tuh untuk kasus yang apa gitu. Jangan bahasanya bahasa secara umum. Nah, itu menurut pendapat saya, ya. Nah, mudah-mudahan itu memberikan insight atau memberikan ruang untuk diskusi bagaimana kita berharap agar pembuatan aturan hukum itu lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.